sekarang saya coba menjelaskan materi ke berapa, Bu? Sekarang itu. Yang belum saya jelaskan materi ke-11, Pak. Semuanya, Pak? Ya, Pak, silakan. Ini ya, sekarang Ya, ya. Kemarin nggak sampai ya, kayaknya. Oke. yang tadi dikirimkan di grup WA Ya, itu ya, Kang. betul, betul. Jadi materi 11. Materi 11, jadi kita pakai kisi-kisi dulu. Nah, saya minta untuk kisi-kisi ini, saya undi lagi. Undi lagi untuk yang membaca ini. Silakan bisa bacakan Siti Rusmiati ya. Ya, bisa bacakan ini dulu sebelum saya jelaskan. Ya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa kadal ikhtisari wal ijazu wa minha annahu yaqrabu alal muta'allimi li furu'il fikhi darsuhu wa yashulu alal mubtadi'i hifzuhu ay istihadaratu Oke, lanjut. ala zohri qalbi liman yarghabu fi hifzihi mukhtasarin Pak, Bu, fil semuanya fiqhi. ya. Ada kesalahan kah? Ada Pak, yang mana? Yang mana? Yang mana? Mumir Ustaz di hifdi. nihayatun Ya, dibacanya, coba saya nihayatin. minta yang bapak-bapak. Coba siapa yang mewakili yang belum khususnya? Yang belum khususnya. Siapa yang bisa membetulkan bacaannya atau mau dirusak bacaan yang tadi ya gak apa-apa, silakan. Ayo, khususnya yang belum baca tadi, yang belum ini, biar nggak ngantuk. Saya tunjukkan. Coba minta bacakan ke Pak Jajang. Adakah? Kalau nggak ada, Oke, Ustaz, siap, Ustaz. bisa baca ini sampean, Pak. Kalau nggak siap, saya gantikan ke yang lain dulu. Jalan dulu, Ustaz. Ke yang lain dulu. Oke, siapa yang bisa bacakan ini? Sadat. Oke, Mas Woni, silakan. Baca dengan benar atau baca dengan dirusak ya gak apa-apa. Nanti saya koreksi ya. Artinya kita akan bahas masalah ini, bacaan ini ya. Wasafal musannifu bismillahirrahmanirrahim. Wasafal musannifu mukhtasarahu fi awsafin minha anahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa kadzal ikhtisaru wal ijazu wa minha anahu yaqrubu 'alal muta'allimi bi furu'il fiqhi darsuhu wa yasulu 'alal mubtadi'i hifdzuhu ay istihdaruhu ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdzi mukhtasarin fil fiqhi. Oke, kayaknya gak ada salah ya. Oke. Mbak siapa? Mbak Rusmiati? Ya, Kira-kira ketahuan ya salahnya di mana tadi, sampean? iya. Oke. Coba karena ini sudah benar Mas Woni ya. Coba kita bahas kenapa kok bisa bacaannya seperti itu. Nah, semua bacaan itu tidak lepas dari kaidah namanya, Pak ya. Baik itu kaidah nahwu ataupun kaidah shorof. Maka dari itu saya coba di sini sesuai dengan kisi-kisi di At-Tadrib jilid satunya ya. Ini materi ke-11. Nah, jadi di sini sesuai yang ada berupa harfu istinab dan fi'il mati. Sehingga waw istinab itu bagaimana hukumnya? Hukum kalimat huruf? Mabni. Ayo sekarang Mabni. boleh jawab semuanya. Nih, Mabni. Mabni Ini tanpa terkecuali ya. nih. Apa kata Alfiyah? Wa kullu harfin mustahikun lil bina. Jadi baca wa sampai kiamat kurang sehari ya bacanya wa seperti itu. Gak usah repot-repot kalau kalau kalimat huruf baca wa. Kemudian di sini tadi dibaca wa sofa. Kenapa? Karena ini berupa fi'il
Fi'il madi. 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 Berarti akhirannya di sini apa? Wasofa fa berarti mabni. Mabni fathah. Kenapa fathah gak dibaca fu atau baca wawasof seperti itu? Inilah yang disebut fi'il madi mabni Fathah. fathah karena alasannya apa? Tidak bertemu dengan domir rafa mudhari atau Ya, biar wawul lebih jama'. keren lagi, apa kata imritinya? Fal madi maftuhul akhiri in butik yang punya an-nahwu at-tadribi ya silakan, di situ ada dalilnya. Wa Apa? Fal wal madi madi maftuhul akhiri in Akhiri fi apa ada? mudmarin muharrakin bihi bihi rufi. fa in ata ma'dad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Uyina. Oke, jadi sudah benar bacaannya wa sofa. Setiap fi'il butuh yang namanya fa'il, maka di sini ditulis di kisi-kisinya adalah fa'il. Maka bacaannya al-muson Sonifu. Al-musanifu. musonnifu ini jadi fa'il. Fa'il itu apa, Pak, Bu, Mas, Mbak? Pelaku. C. Oke. Pelaku. Ya, pelaku pekerjaan, sederhananya pelaku pekerjaan. Kapan fi'il itu ada? Terletak setelah PL. fi'il. Apa kata Ibnu Malik? Nah, itu ada di An-Nahwu at-Tadribi. Apa katanya? Wa ba'da fi'lin fa'ilun Fa'ilun. zahar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar. Setiap fi'il itu nanti setelahnya itu ada fa'il ya, walaupun nanti kadang dipisah ya. Maka inilah fa'il. Nah, kenapa di sini menggunakan dhammah dibaca musannifu tadi? Ayo silakan. Jawabannya apa? Karena berupa Infrad. isim mufrad. Kenapa disebut isim mufrad al-musannifu? Bermakna tunggal. Satu. Bermakna tunggal dan bukan asmaul Bukan asmaul khamsah. Nah, sigotnya apa? Si bentuknya di sini kok bisa menjadi musonnifu. Nah, untuk mencari arti di sini kan, coba artikan wawasofa dan wawasofa apa? Membuat Mensifati. Siapa yang mensifati? Al musonnifu. Artinya musonnif. Musonnif itu diambil dari kata sonnafa. Nafa. nafa. Nah, biar tidak usah bolak-balik buka kamus, sonnafa itu artinya menyusun, Pak. Berarti ini adalah bentuk isim fa'il dari sonnafa, tinggal ditasrif. Sonnafa yusonnifu tasnifan, seperti itu. Tasnifatan tasnafan tisnafan. Musonnafan fahuwa musonnifun. Wadhaka musonnafun. Jadi di sini muson Pak, sebentar Pak. Yang Pak. Kok kayaknya lagi ngajarin juga. Suaranya siapa? Sebentar. Pak Husnaini, matikan Pak Husnaini dulu. Oke, lanjut. Berarti di sini isim fa'il ya, berarti penyusun. Nah, fi'il itu ada namanya fi'il yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Kalau mensifati itu kira-kira butuh objek tidak? Mensifati. Pada apa kan seperti itu kan? Nah, ini tertulis di kisi-kisi i'rabnya, di atadribnya, ini menjadi maf'ulun bihi. Sehingga wajar, pantas dibaca muhtasoroh seperti itu. Sampai di sini saja Pak ya, akhirannya itu ro di sini. Hu di sini adalah gabungan. Dhamir. Berarti kalau disusun, susunannya disebut susunan idho. Jadi kalau ada dhamir nyambung dari kalimat isim itu mudhaf ilaih Pak ya. Tapi kalau ada dhamir nyambung dari anna itu isimnya. Kalau nyambung dari anna seperti annahu itu isimnya. Seperti itu. Kalau nyambung dari huruf jar berarti itu adalah majrurnya. Atau tersambung dari fi'il itu menjadi maf'ulun bihnya. Seperti itu. Dorobahu misalnya. Oke. Kemudian bacaannya mukhtasarahu. Apa itu mukhtasar? Artinya, Pak? Ringkasan. Ya, diambil dari kata apa? Ikhtasoro. Toro. Jadi ikhtasoro itu artinya meringkas. Berarti mukhtasar itu objeknya sesuatu yang diringkas. Ya, kitabnya ya. Oke, jadi di sini hu sendiri berupa kalimat apa, Pak? Isim fi'il huruf Dhamir. isim dhamir. Isim dhamir. Apa isim dhamir? Isim dhamir. Apa isim dhamir? Kata ganti. Kata ganti. Isim yang bermakna dia lo. Oke, seperti itu.
Oke. Hukumnya bagaimana? Hukum isim domir? Mabni. Mabni. Berarti di sini mabni, cuma di sini punya mahal. Mahalnya kira-kira apa tadi? Manasob. Kalau nyambung dari kalimat isim, Maljer. aljer menjadi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Mukhtasarahu. Ayo bacaannya apa tadi? Setelahnya bi ausofin. Oke, ausofin. Ausofin itu gampang ya karena ada huruf jarnya berupa ba masuk pada ya isim di sini. Kira-kira isim apa Pak? Modelnya ausofin. Sehingga bisa diterjemah gampang nanti kalau sudah tahu. Namanya apa? Jamak apa? Jamak apa? Taksir. Mufradnya apa kira-kira? Wasofa. Wasfun. Bukan wasofa, Pak. Itu fiilnya. Wasfun ya, mufradnya wasfun. Dijamak menjadi auso. Namanya jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak yang berubah dari Jamak yang berubah dari yang mufradnya. berubah dari Oke, minha. Ya, artinya apa? di antaranya. Gampang ya, lewati. Minha di antaranya. Ini jar majrur dan isim domir. Nah, hanya. Nah, di antaranya adalah apa bacanya Pak, Bu, Mas? Annahu. Annahu. Apa kisi-kisinya? Kisi-kisinya adalah huruf tauhid. ya. Jadi di sini jadi khobar, Pak. Minha itu jadi khobar. Nanti kalau ada annahu itu ditakwil masdar. Kalau anna itu ditakwil masdar ya. Berarti di sini jadi mubtada nantinya. Mas muawwal dari annahu itu. Ya, karena kalau anna itu wajib ditakwil ya. Sehingga nanti i'rabnya adalah wal masdarul muawwalu min annah wasmiha wa khabariha fi mahalli rafin mubtadaun muakharun. Yaitu diantaranya adalah seperti itu kalau kita terjemah. Adalah sesungguhnya muhtasor itu apa? Fi bacaannya apa? Fi ghayati. Fi ghayatil Ikhtisari. Oke, jadi bisa di tasrif ya ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran fahuwa Tasirun. muhtasirun. Isim maf'ulnya wa dzaka Tasorun. muhtasirun. Seperti itu. Oke. Oke, lamarnya adalah Ikhtasir. ikhtasir, jangan ikhtasor lagi, Pak. Ikhtasir. Oke. Bacaannya berikutnya apa kira-kira? Wa nihayatu. Oh, kok nihayatu? Silakan ngaku-ngaku yang baca nihayatu siapa? Saya nihayatu. Kok bisa nihayatu, Pak? Ikut kemana kira-kira, Pak? Diatopkan ke goyatu. Ini fi ghayati bacaannya. Halo. Jar. Ini kan dibaca fi ghayati tadi bukan fi ghayati. Fi ghayatu kan fi ghayatil ikhtisari berarti bacanya wa nihayati. Seperti itu. Ya, Pak ya. Silakan save. Takutnya nanti nyampe ke materi 11 yang suruh baca wa nihayatil ijazi. Jadi wawunya disebut wawu Atop. Ya. Wawu atof. Wawu atof ada berapa? 10. 10. Ada yang hafal huruf atof 10 apa saja? Wau, fa, summa, au, am, ima, bala, lakin, hatta. Yang lebih keren itu bil waw ya apa? Bil wawi wal fa wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma. Biar gak cepat hilang ya kalau pakai nazom. Nah, oke. Atof yang menggunakan huruf atof disebut atof apa? Atop nasak. Atof nasak. Yang tidak menggunakan huruf atof disebut atof Bayan. Nah, berarti atof ikut pada matuf alaihnya yaitu ghayati ya karena ghayati menjadi majrur
Jangan menjadi mudhaf seperti itu. Mudhaf itu tidak punya i'rab. Oke. Wa nihayatil ijazi ya. Ijazi kenapa dibaca jar? Udah pilih. Mudhaf Ilaih. ilaih. Mudhaf ilaih itu apa, Pak, Bu? Isim min badalnya. Isim yang menjadi Sandaran. sandaran. Oke, yang nyandar namanya Mudhof. mudhaf. Oke, sepakat. Mudhof. Mudhaf. Hukum mudhaf ilaih hukumnya? Jar. Jer. Oke, di sini jarnya dengan apa Ali Jazi, Pak, Bu? Kasroh. Kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Oke. Kenapa disebut isim mufrad Ijazi? Bermakna tunggal. Karena bermakna tunggal saja? Dan bukan asmaul husna. Iya, bukan soal khamsah. Titik ya. Jadi kalau setelah titik itu menjadi apa ini kisi-kisinya menjadi mubtada. Wawunya disebut harf istinaf, kemudian jadi mubtada. Jadi mubtada itu isim yang terletak setelah titik atau koma atau yang menjadi permulaan seperti itu. Kalau nggak jadi permulaan ya berarti setelah titik atau koma. Ya, definisi terbaru, Pak. Versi ini. Versi kita. Wal ghayatu bacaannya kalau mubtada berarti wal ghaya. Masih ingat, Pak? Yang merofakkan mubtada itu apa, Pak? Ibtida. Amil maknawi ibtida. Apa itu amil maknawi, Pak? Yang tidak terlihat. Amil maknawi itu tidak terlihat serta Tidak bisa dirasakan. tidak bisa dirasakan. Tidak bisa diraba. Bisa dirasakan. Bisa. Iya, diraba bisa, Bu. Dirasakan. Tidak ada bentuknya, tidak ada bentuknya. Tidak terlihat, ya. Tidak ada bentuknya. Tertulis. Tidak terlihat. Apalagi sampai dibagikan. Tidak nampak. Oke, kemudian wal ghayatu wan niha. Wan nihayatu. Oke, lagi-lagi di situ atof ya wan nihayatu. Mana khobarnya? Kan ini mubtada bilangnya tadi. Mutaqo. Khobarnya. Apa sih? Kenapa di sini di i'rab menjadi khobar? Apa itu khobar? Yang menjelaskan mubtada. Yang menjelaskan mubtada. Kata siapa, Pak? Pelengkap ya. Pelengkap. Iya, penyempurna. Ya, jadi khobar itu penyempurna. Wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Bilangnya Ibnu Malik itu. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Mutaqaribani. Oke, hukum khobar bagaimana, Pak, Bu, Mas, Mbak? Bapak. Berarti mutaqaribani rofa kah? Ya. Rofanya menggunakan apa, Pak, Bu? Alif. Menggunakan alif. Kenapa menggunakan alif? Alif tasniyah. Lazim tasnya. Kenapa mutaqaribani disebut isim tasniyah? Bermakna dua. Apa ini? Tunggalnya itu apa? Sebelum dijadikan makna dua itu. Mutaqaribun. Mutaqaribun itu apa bentuknya? Mufrad. Bukan. Segi sifatnya. Mafa'ilun. Maf'ul. Mutafa'ilun. Berarti isim fa'il. Fi'il madinya adalah taqarraba. Ketika fi'il itu ikut wazan tafa'ala itu mempunyai faidah apa, Pak, Bu? Faidah wazan coba. Nah, ini saya nulis sorof nantinya biar terbantu, namanya as-sarfut tadribi ya. Jadi wazannya kan mutaqarraba, ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala itu fungsinya adalah lil musyarakah. Sehingga cara memberi makna adalah saling, seperti itu loh. Sehingga maknanya ghayah dan nihayah ya, artinya puncak ya. Mutaqaribani iyalah maknanya berdekatan, seperti itu loh. Hampir mirip seperti itu.
saling berdekatan, gitu, Pak Bu. Di sini gua kadal Saru. yang baca ikhtisori tadi Pak Ya, Rusmiati. Ustaz. Kadal ikhtisoru seperti itu ya. Ya. Ikhtisoru. Terus wal Ijazu. sama persis ya. Bisa dicek di i'rabnya di sini khabar muqaddam, kemudian ikhtisaru jadi mubtada muakhar. Begitu juga lafat ikhtisar dan ijaz. Nah, terus juga ini diatopkan dari minha. Minha ini bacaannya minha annahu. Nah, di sini apa bacaannya? Yuqarribu. Bisa baca yuqarribu, bisa dibaca Yaqrubu. yakrubu. Jadi kalau yakrubu ya salah, yakrubu ya. Nah, Yakrubu. yakrubu apa tak yakrubu? Yakrubu apa yakrubu? Yakribu. Yaqrubu. Yakrubu. Kalau di Al-Qur'an ada Kak, takrobun. Aduh, sinyalnya. Wala taqrabuz zina. Ya takrobu kan? Berarti bacaannya annahu yakrob. Yaqrubu. Jangan yakrubu karena di Al-Qur'an wala takrobuz zina seperti itu. Berarti koruba Yakrobu. koroba yakrobu seperti itu ya. Tapi di Al-Qur'an itu yakrobu ya. Wala takrobuz zina tadi itu. Taqrubu tat. Taqrubu ya. Takrobu. Iya kan Pak Haji? Nggih. Taqrubu Wala tat. taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Terus alal muta'al limi. Walau baca yukoribu ya nggak apa-apa, tapi nanti di sini bedanya darsahu. Kalau dibaca yakrobu, darsuhu jadi fa'ilnya. Ya, ini jar majrur semua. Kemudian ini mudhaf ilaih. Coba berarti kalau saya tanya, li furu'il fikhi ada berapa susunan? 3. Bu, Dua. ada berapa susunan? 4. Tiga. Itu kalimat. Yang 3 itu kalimatnya. Dua. Susunannya ada Dua. Susunan apa saja, Pak, Bu? Majrur sama idhofah. Susunan jar majrur dan susunan Idhofah. Apa susunan? Kenapa, Pak? Idhofahnya 2. Mana, Pak? Il-fikhi. Fikhi itu bukan hak dhamir tuh, Pak Ji. Oh, gigi. Nanti saya kurangi, Pak Ji, nilainya lagi. Itu dianggap dhamir. Gigi. Oke, li furu'il fikhi. Apa itu susunan jar majrur? Susunan terdiri dari huruf jar dan majrurnya. Seperti itu. Kalau susunan itu apa itu? Mudhaf ilaih. Itu bahannya, Pak. Susunan definisi kan? Yang menjadi sandaran. Mana ada? Yo, yang tahu apa itu definisi? Idhofah. Yang dinamakan susunan idhofah, ayo. Ya, itu 2 kalimat dijadikan 1. Iya betul, menggabungkan Bukan 2 kalimat atau satu lebih makna. menjadi satu pengertian. Jadi gak harus 2, ada kadang 3. Maliki yaumiddin itu idhofah itu Pak. 2 idhofahnya itu. Oke, dikit lagi. Di furu'il fikhi darsuhu ya. Jadi kalau ada isim, ada dhamir nyambung dari isim kan, isim di sini jadi fa'il kan, berarti disebut mudhaf ilaih juga. Oke, wa yashulu sama persis ya. Yashulu alal mubtada'i Pak Haji. Kalau mubtada beda dengan mubtadi. Mubtadi itu pemula. Mubtada itu yang
awalkan. Ya beda artinya. Mubtadi'i. Oke, silakan bertobat Baji. Ya mubtada. Mubtadi'i. Ya bagi pemula. Apa? Hifdzuhu. Maksudnya apa? Apa artinya hifdzuhu itu? Hafalnya. Menghafalnya. Menghafal atau maksudnya apa yang dimaksud hifdzuhu? Ihdarahu. Jadi ingat kalau ini dibaca hifdzuhu berarti dibaca istihdaru. Kalau dibaca hifdzuhu berarti istihdarahu seperti itu. Karena kalimat yang terletak setelah menjadi Badal. badal. Oke, berikutnya ala dhahri qalbin. Seperti itu. Ala dhahri qalbin, di luar hati. Jadi kalau orang Arab bilang luar kepala itu jangan bilang dhahri roksin, enggak. Dhahri qalbin. Karena menghafal itu sebenarnya bukan otak tapi hati seperti itu, Pak ya. Makanya kalau kita itu suka pelajaran itu cepat hafal karena otak. hati ya. Nah, kalau di luar kepala, Bu, Lupa. itu artinya kalau di soal itu nyari kitabnya itu namanya di luar kepala. Iya, Baji. Mana kitab saya? Di soal kayaknya ada di kitabnya. Jadi apa ini, Bu? Tunggu, saya mau cari dulu. Apa itu Naan? Saya cari dulu. Itu namanya di luar kepala. Masih berserakan maksudnya. Ala dhahri qalbin, ya di luar hati, maksudnya di luar kepala. Ya, yang mau benar-benar hafal lah. Terus liman ya. Oke, saya mau tanya di sini man apa kira-kira, Pak? Hah? Man apa? Man itu banyak loh. Ini kira-kira man apa? Man itu apa saja? Bisa berupa syartiyah, ada apa lagi? Ada man, isim, Mausul. syarat. Ada namanya, iya sudah syartiyah tadi itu. Ada lagi apa namanya? Istifham, marrobuka. Seperti itu loh. Kalau yang syarat apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya kan? Terus kalau yang ini kira-kira apa? Mausul. Oke, jadi sama-sama mabni ya. Cuma man kan banyak kok bisa tahu kalau ini adalah man mausul. Itu gimana caranya, Pak? Perasaan. Nah, perasaan. Perasaan, Sat. Kok bisa perasaannya membawa pada isim mausul itu gimana? Feeling, Sat. Feeling itu kan harus tahu kaidahnya, tetap butuh kaidah ya, maka harus beli kitab at-tadrib ini untuk maksudnya bukan maksudnya artinya seperti ini, Pak. Feeling penting, tapi ada kaidahnya. Kenapa? Karena sesuai dengan yang kita pelajari. Coba di at-tadrib baca yang punya kitabnya. Untuk man mausul, man syartiyah itu harus mempunyai jawab syarat. Seperti itu. Itu kan kaidah namanya ya. Karena ini nggak butuh jawab syarat. Kalau man istifham itu berupa pertanyaan, berarti liman bagi siapa, seperti itu. Bertanya, marrobuka, baru itu istifham. Nah, jadi nggak tahu kalau ditanya marrobuka pura-pura itu man mausul kah? Tanya ke malaikat dulu. Itu man mausul apa man istifham? Man mausul. Man mausul. Kamu ngaji tahun-tahun nggak tahu bedanya man mausul sama man istifham, ditambah isim mausul. Karena butuh silah dan aid. Oke, butuh silah dan aid. Jadi sebenarnya apa perbedaannya dengan man syartiyah? Kalau dia nggak butuh jawab syarat, dia itu adalah mausul seperti itu, Pak. Mana silahnya di sini? Jumlah. Mana jumlah? Apa silah itu, Pak? Silah itu jumlah atau sibah jumlah. Jumlah atau sibah yang jumlah. menyerupai. Ini kira-kira jumlah atau yang menyerupai, Pak? Jumlah. Jumlah. Kenapa disebut jumlah Yargobu itu?
Karena ada fa'il. Dari fiil Jumlah apa namanya? Jumlah filia ya. Iya. Jumlah ada berapa? Filia. ada 2. Jumlah apa saja? Ismiyah dan Jumlah fi'liyah. ismiyah sama filia. Ya, ismi ya. Liman yarghabu fi. Hifdi. Ji Berarti ini jumlah mukhtasarin. fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Ayo saya tanya, yarghabu di sini fi'il mudhari hukumnya apa? Mabni apa mu'rab, Pak? Bu? Mu'rab. Murab. Kenapa mu'rab? Murab. Kenapa mu'rab? Tidak bertemu Karena tidak dengan bertemu dengan non taukid taukid. dan Dengan Tidak niswa. Oke, sudah agak tukar lagi ya. Tidak bertemu dengan non taukid dan non jamak Niswa. Niswa. Wah, Apa kata alfiahnya? Kalima dimak mudore. Apa? Bisa Saya lagi lupa Ustaz. juga. Saya lupa juga itu. Min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru naman futin itu. Apa itu sawalnya? Lupa. Oke, di sini mu'rab ya, karena tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa. Kira-kira di sini i'rabnya apa? Kalau ini mu'rab kan butuh namanya i'rab. Apa i'rabnya? Rupa. Kenapa rofa? Karena tidak ada amil yang masuk. Ada dimasuki amil Tidak nawasib dan dimasuki amil amil nawasib atau amil jawa. Amil Berarti ini jawazim. amil apa yang masuk namanya? amil Tajarud. Ma'nawi tajarrud. Oke. Rofanya menggunakan apa? Lemah. Kenapa menggunakan dhamma? Karena fi'il mudhari. Jadi kalau fil mudhari harus dengan Soal dhamma. akhir. sahih akhir. Fil mudhari sahih akhir itu dhammah dhahir, Pak. Karena tidak bertemu dengan Sesuatu. Sesuatu. Oh iya sesuatu. Iya. Bertemu dengan takdir. Lupa. Syahrini-nya terlupakan. Oke, di sini tidak bertemu dengan sesuatu, maka di sini dhamma. Dhammahnya menggunakan apa? Dengan menggunakan doma. Dhamma Zohir. apa? Dhammahnya apa? Dhammahnya menggunakan dhamma apa? Doma zohiro. Kenapa menggunakan dhamma dhahirah? Karena fi'il soheh. Sahih Kenapa akhir. sahih akhir? Aduh, Kenapa si- disebut sahih akhir? Tidak Karena tidak ada huruf elat. Ingat Karena tidak terdiri dari huruf Hilal. Elat. Oke, mantap. Fi hifdzi Tasorin. muhtasorin fil Fil fikih. ya. Sudah, jadi bacanya seperti itu. Kemudian tinggal ya baca lagi, Pak. Bahwa sofa sambil kita kasih makna ya. Gampang kalau mencari makna itu lebih mudah, Pak, menurut saya lah. Nah, wa sofa dan mensifati lanjut al-musannifu. Musonib. Karena suatu saat nanti saya ya iseng-iseng tanya artinya apa biar nambah mufrad tadi ya. Mukhtasarahu artinya apa? Ringkasannya. Ada ringkasannya kitab ringkasannya ya Fathul Qoribnya ini. Min bi ausofin. dengan beberapa ciri. Nah, ini jamak cara menerjemahnya dengan beberapa sifat. Beberapa Minha, Di antaranya Di antaranya itu diantaranya annahu. bahwa Sesungguhnya. Ya tadi kan dijelaskan ya. Jadi di sini isimnya adalah hu, kemudian apa namanya? Ini Pak, khobarnya mana kira-kira? Goyah. Goyatin. fi ghayatil ikhtisar. Karena dimasuki huruf jer. Ya, oke. Riwayatil Tisori. oke. Di dalam puncak Ringkasan. kasan wa nihayatil ijasi dan apa nihayah sama puncak ijaz Penghabisan. ya akhir dari ijaz itu apa? Ijaz itu adalah maqalla lafduhu wa kasura maknahu ya. Jadi lafadznya banyak tapi
maknanya, lafadznya sedikit, maknanya Sedikit, banyak, namanya maknanya banyak. ijaz. Terus kemudian wal ghayatu wan nihayatu, apa artinya? Adapun gaya dan nihaya, Oh ya, dan Adapun lapad puncak goyah dan ujung ya sama, puncak dan ujung ya hampir sama seperti itu. Mutaqaribani ialah hampir Berdekatan. Saling sama. berdekatan. Berdekatan artinya ya hampir sama Maknanya. maksudnya. Wa kadzal ikhtisaru wal ijazu, begitu juga Ya, ini ikhtisar dan lafadz ijaz. ikhtisar dan ijaz ya. Artinya ikhtisar itu ringkas, ijaz itu ya ringkas sama, Pak. Cuma ya namanya bahasa Arab itu gak mungkin ada lafadz yang dua itu, Pak. Ada dua lafadz yang berbeda dengan satu makna itu gak bisa bilangnya, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Wa minha annahu yaqrabu alal mutalimi, dan diantaranya sesungguhnya kitab Mukhtasar tersebut dekat pada orang mutalim, orang yang belajar, pada orang yang belajar li furu'il fiqhi, belajar ya furu'il fiqhi. cabang-cabang. Apa yang dekat? Darsuhu, Pelajarannya. Pelajarinya. yang dimaksud dekat ini cepat, Pak ya, cepat dalam waktu dekat seperti itu. Bisa menguasai dalam waktu singkat atau cepat. Wa yashulu 'alal mubtadi hifdzuhu, dan Mudah bagi pemula menghafal. untuk untuk menghafalnya. Untuk menghafalnya maksudnya apa? Istihdharu ala dhahri qalbin, untuk menghadirkan pada Mengingatnya di luar kepala. Kalan. ya hafal dan benar-benar menguasai di luar kepala. Liman yarghabu, bagi orang yang gemar. ingin Yuraghiba yarghabu, kalau masuk pada fi, ada mutaati pada fi, itu namanya cinta, yang suka. Kalau an itu benci ya. Jadi yarghabu itu beda-beda maknanya, Pak, sesuai dengan kalimat setelahnya. Kalau setelahnya itu ila, itu mempunyai makna bermaksud untuk menuju. Wa ila rabbika farghab. Ada ila di situ ya. Kalau fi berarti suka atau cinta. Fi hifdzi mukhtasarin, untuk menghafal atau menguasai kitab ringkasan fil fikhi, dalam ilmu fikih. Jadi ini sudah dibuat sesingkat mungkin dengan ijaz. Apa ijaz? Lafadznya sedikit, maknanya banyak. Sehingga mempermudah seperti itu. Mempermudah untuk kita yang ingin belajar fikih dasar seperti itu. Dan ternyata benar-benar keren ya, dipakai di beberapa tempat ya, sampai kitabnya ini sampai sekarang, Pak ya. Siapa yang ngarang? Namanya Abu Syuja. Kalau yang di dalamnya ini Abu Syuja, dijelaskan oleh namanya tadi siapa? Ibnu Qasim. Kalau yang ini, Pak, yang i'rabnya ini ruang Syahrul Ngaji. Tim i'rab ruang ngaji. Pak Kiai. Jadi ya harapannya nanti ya barangkali nanti dipanggil Pak, rombongan. Yo yang ngaji Fathul Qorib ya, agak akhir gak apa-apa, asalkan rombongannya Abu Syuja, Ibnu Qasim, Al-Bajuri. Kalau dapat panggilan saya, Pak Sunario, Pak, ikut ngaji, seperti itu kan, tinggal absen. Ngacung, yang ngacung. Oke, Pak, saya akhiri dulu, Pak. Ada teman dari pondok ini nelpon, kayaknya penting betul ya. Bentar, Pak ya. Ayo, Pak ya, kita akhiri dulu karena sudah nyampe juga. Baik, Allahumma fa'na bima lam tana wa limna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa innamal malaikatul muqarrabin. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua, dimudahkan segala urusan kita semua. Bismillah barakatil Fatihah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya,